Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama secara online. Dan seperti ada tertulis bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mari kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan atas rahmat Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah online bersama. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah menyediakan berkat rohani bagi kami sejak kami saat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami. Dan biarlah Tuhan, segala pikiran hati kami terarah kepada Tuhan. Kami juga meminta pengampunan Tuhan untuk setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan angkat pujian. Mulia sembah Raja-Mu. Semua raja mulia
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami rindu Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati, memulihkan kehidupan kami. Kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, agar melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar, baca, renungkan, sungguh kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema firman Tuhan, yaitu berita Injil yang menyelamatkan. Mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kuasa dosa. Itulah sebabnya berita Injil ini harus disampaikan, karena orang harus mendengar dan harus merespon, dan kemudian dia harus percaya kepada Tuhan. Tugas inilah yang akan dilakukan oleh para rasul, para murid pada saat itu. Mereka begitu semangat untuk melayani Tuhan, menceritakan tentang perkara-perkara yang besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka mereka punya tugas untuk menyampaikannya, menjadi penyambung lidah Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari pelayanan Petrus dan teman-temannya. Kita tahu saudara, setelah mereka diurapi, menikmati pencurahan Roh Kudus, maka Petrus dan saudara-saudaranya yang lain melayani Tuhan dengan luar biasa. Mereka memiliki keberanian karena Roh Tuhan ada dalam diri mereka. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Kita lemah. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada Roh Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan melakukan hal yang sama seperti yang Petrus lakukan. Kita akan lihat betapa keberanian ini ada dalam diri Petrus, Yohanes, dan juga kepada para murid yang lainnya. Bukan karena mereka punya kekuatan, kelebihan, tetapi karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat yang pertama di pasal 3, bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang tadinya dia tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tahu ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun, mereka hanya menjadi pengikut. Mereka hanya menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hari itu Roh Tuhan yang ada dalam diri mereka memampukan mereka untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Dan Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian di pasal 3 ayat selanjutnya, ayat 11, Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Jadi bait suci Serambi Salomo itu begitu luas, dan Petrus khotbah di luar. Kemudian ada banyak orang, ribuan orang yang mendengarnya.
Dan sejarah membuktikan khotbah Petrus membuat kurang lebih 3.000 orang bertobat percaya kepada Tuhan. Petrus yang dulu dikenal yang gampang emosi, Petrus yang dulu dikenal orangnya keras, Petrus yang dulu dikenal orangnya yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi ketika roh Tuhan ada dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya, Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Dia tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh, tetapi Petrus juga bisa membawa banyak jiwa, ribuan jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Petrus dirubah oleh Tuhan. Pribadinya yang keras menjadi lemah lembut. Orang yang dulu kurang percaya menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam setiap benih yang kita tabur pasti akan ada yang hidup, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ayat yang keempat, ketika khotbah Petrus didengar banyak orang, lalu ribuan orang percaya kepada Tuhan, tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai apa yang diceritakan, bahkan pelayanan Petrus dan teman-teman ini. Mereka tidak percaya. Tetapi ayat 4 mengatakan, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Firman yang disampaikan oleh Petrus dan teman-temannya ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Petrus menyampaikannya, roh Tuhan yang bekerja, benih yang ditabur, firman yang ditabur oleh Petrus, dan boleh membuat ribuan orang bertobat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain di sekitar kita, kita sedang menanam benih kebaikan, kebenaran firman Tuhan, sehingga ada saatnya nanti firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah sama yang dilakukan oleh Petrus. Menceritakan kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan, tentang mujizat-mujizatnya, dan ini yang menggerakkan banyak orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan pada saat itu. Lalu yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di pasal ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut. Ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang hanya mengenal Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya, hanya menjadi pengikut, hanya menjadi murid, tidak lebih dari itu. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dilakukan oleh para murid pada saat itu. Tapi hari itu orang banyak menyaksikan betapa Tuhan dengan luar biasanya memakai Petrus dan teman-temannya ini. Begitu luar biasa. Sementara mereka tahu bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka orang biasa, tidak punya pendidikan apa-apa, pengetahuannya pas-pasan. Mereka hanya mengenal Petrus, Yohanes, dan yang lainnya, hanya pengikut Kristus. Tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam persidangan yang mencoba untuk membuat menjerat mereka menjadi bersalah, tidak ada satupun alasan untuk membuat Yohanes, Petrus, dan yang lainnya dipersalahkan. Mereka heran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengubah pribadi Petrus, Yohanes, dan yang lainnya karena roh Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup mereka, Tuhan pakai. Artinya apa? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, termasuk
saya dan saudara. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan kita bisa pakai hidup kita menjadi alatnya, sama dengan Tuhan pakai Petrus dan yang lainnya pada saat itu untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan membutuhkan orang yang mau belajar dan mau diperbaharui. Kita tahu Petrus, kita tahu Yohanes, mereka jatuh bangun di dalam melakukan firman Tuhan. Mereka bukan orang yang sempurna, tetapi mereka orang-orang yang mau belajar dan mau diperbaharui. Demikian juga dengan saya dan saudara. Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, dan kalau kita mau diperbaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kita akan jauh lebih baik, hidup kita akan jauh diperbaharui, hidup kita akan jauh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Kita yakin dan percaya firman Tuhan yang pagi hari ini kita renungkan bersama-sama. Berita Injil harus disampaikan. Siapa yang menyampaikannya? Saya dan saudara, agar banyak jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kiranya Kau perlengkapi kami. Roh Kudus akan menguasai hati, pikiran kami, hidup kami, agar kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang dibasarnya kita akan naikkan doa kita pada Tuhan. Sebelumnya kita akan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami, terlebih melalui ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau terus berikan kekuatan, kemampuan
untuk kami menikmati hadirat-Mu. Terlebih pada pagi hari ini kami satukan iman percaya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit virus yang ada di sekeliling kami. Kami mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan, Engkau pakai para pemimpin kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatur hidup kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di gereja-gereja Tuhan, baik di Jawa Tengah, di Indonesia, bahkan di seluruh bumi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami percaya setiap peristiwa yang kami alami, Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan di GKI Sawahan. Engkau kiranya memberkati mereka semua dalam kehidupannya, dalam setiap pergumulan hidupnya. Engkau kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah yang dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati dalam setiap hidupmu. Tuhan akan memberkati pekerjaan usahamu. Tuhan akan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Bahkan Tuhan juga akan memberkati dalam setiap pergumulan hidupmu. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati saudara.